tangan dulu nih dibahas dulu. 10 Bang lah. 10 tahun. Bang, 10 nah. Nih. Dikurang nih. Itu kan nggih. 10 tahun Oke, bergaji. 10 tahun, nggih. Bergaji. Jadi ini bingkai kayak nah masih ingat lah alhamdulillah. Luar biasa. Makasih Pak. Timbang mana 8 ngebang pina padas. Aku ini tadi ada modelnya limpat sudah. Oh, modeling limpat. Gak sama di museum aja kawannya. Model museum bersejarah pian. Insya Allah sudah terbukti juga. Ikam tau laki tempat paling romantis di Beja Baru nih Ki? Kada tahu mah. Ulang tahunnya minggu tempat aja. paling favorit bagi orang yang patah hati ya. Mawarung, oi kita mawarung. Mawarung lawan kekawanan. Mawarung, oi kita mawarung. Langsung jaga warung poros. Hai. Lawasnya warung nih kada tapi diberasi amat bagi jalan terus musak maginnya dabu nah kayak apa ini berwarungan mudah nih nah pina rame warung kita nih. Aku tadi imbah maunjon bagus banget mataharinya terbenam nang kayak apa jurang tuh ais titik. Nah itu tadi buahnya. Nah kembali lagi kita di warung Poros buahnya dan pastinya di channel kebanggaan dan kesayangan Buan Pian Poros Kalimantan. Tepuk tangan dulu dong. Seru mantap host hanyar. Jadi buahnya alhamdulillah nih ulun hari ini di warung Poros. Jadi di warung Poros ini siapa aja boleh datang. Siapa aja boleh bandak dagangan atau jualan ke sini. Pokoknya bebas saja banyak. Cukup hubungi kontak person yang ada di sini. Nah, aku kata aja mau gawian beban editor. Aduh, sunyi warung nang ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadang. Siapa tadi? Aduh, kira siapa? Hadang. Ini Sidin ini. Aduh. Artis iyalah. Kada. Model. Balum. Model. Balum. Balum. Nggih. Kada ulun ini begaya aja. Ulun tahu pian. Kalau modelnya limpat sudah. Oh, modeling limpat. Gak sama di museum aja kawannya. Model museum bersejarah pian. Insya Allah. Adang. Abdurrahman Muda Segala. Siap. Atau yang biasa kenal atau IKA ya orang bahaya ini. IKA. Adul Bidiil. Oh, Bidiil. Bidiil. Pas benar. Tepuk tangan dulu buahnya. Ini Adul Bidiil, Banja Baru dalam lensa. Ulun nah. Merinding lah. Ada madahi tangan benar. Ulun gelian. Abang Adul kayak apa kabar? Siap. Alhamdulillah baik sehat. Eki kayak apa kabarnya Ki? Alhamdulillah kayak nih Pak warungan warung bagus sudah ya. Ini Bang. Bagin mobil lontar Mas Bang ngawaknya. Tempo sudah limpat. Oh, Tandon. Tandon. Di belakang betul lah bila. Galon. Bang Adul nih buahnya enak. Ulun mampar kanal sedikit. Bang Adul ini buahnya pasti Buan Pian rancak melihat Sidin. Di mana aja, di sisi kota, di ujung-ujung, di buncuk-buncuk, pasti ada Sidin. Ada tahu juga kenapa? Hendak tahunya kita lebih dalam lagi sambil berkisahan. Siap. Ya Pak? Nah, ulun ada takunan Bang, karena Profesi Pian tadi ulun juga ada menyambat Bidiil. Bang, ulun ada bertakun, kenapa kelelapan itu warna hijau? Kelelapan warna hijau lah. Karena dia ngalih lagi ya pertanyaannya Ki. Kada baik. Nah, ulun ini harus dijawab nggak ada. Kada usah Ken. Aduh sakin lah. Pina hingap Pian sudah tadi. Asal untuk bulik ya sudah kayak Bang. Ulun ini kan lawas kada ketemu Pian. Ada tuh. Apa aja deh yang digawe? 7 tahunan lah. 5 tahunan. 5 tahunan. 12 tahun. 12 tahun. Adang dulu.
Wah, sebelum kita Pokoknya zaman kita bahari pertemuan tuh masih nang jauh orang sebelum Covid. Masehi. Sebelum Masehi. Abang ini sebagai apa gerang selama ini nih? Ulun bingung Bang mengklasifikasi Abang nih. Kenapa? Sebagai apalah? Sebagai fotografer kah? Kadang jadi pengusaha juga. Lawan juga ulun bingung ya. Ada satu lagi profesi pian lawan ulun. Nang ulun rasakan selama ini. Pian ini relawan Bang menurut ulun. Relawan lah. Apa sih Bang? Terlalu pian terlalu mulia Bang relawan tuh rasanya. Banyak ada relanya juga Bang sebenarnya. Banyak ada rela lah. Tapi sebenarnya profesi pian ini apa Bang? Nang ibaratnya ulun sambat tadi tuh nah. Profesi lah kalau itu kaitannya lawan pekerjaan. Ya. Lawan penghasilan. Ya kan. Memang ulun udah swasta lah. Udah swasta. Jadi apa nang jadi duit digawe. Kalau bahari kehendak tuh buka studio Pang. Buka studio. Bergerak di bidang fotografi. Bujur di Panglima Batur ya, masih ingat. Kehendak itu. Cuman karena panggilan jiwa lah. Wih. Jadi ulun lebih banyak keluar studio, moto-moto di luar, akhirnya terbengkalai lah studionya, kada jadi. Ya berarti nang bahari ulun rancak singgah juga. Dan pian ini juga Bang lah. Buatnya ulun jujur buat kawanan nang mungkin sudah rancak nih. Melihat Abang Adul ini di sosial media, kemudian juga karya-karya Sidin. Sidin ini amun ilmu tuh kada engken. Karena ada 2 orang yang melajari aku memoto-moto bahari itu. Nang ulun inget Bang lah. Pian lawan guru ulun di sekolah. Dan Pian salah satu orang yang mengajari ulun nang kayak ini nake. Nang kayak ini nake. Ini bingkai ke. Nah, masih ingat lah Alhamdulillah. Luar biasa. Makasih Pak. Timbang mana 8 nggak Bang Pina padas. Aku ini tadi hanya ingat juga ada sesuatu tadi menempel sini. Pas saya di balik pindahnya. Acan pulang sambalnya. Jadi apa sih Bang nang profesi nang utamanya? Mereka yakin tuh, baru percaya. Masih bawah? Masih. Bo ikam lagi ini. Apa gerang Bang profesi pian tadi? Profesi ya wira swasta, tapi kan memang kan sejak ulun menekuni bidang fotografi, kemudian ulun eksis di Banjarbaru aja. Membangun Banjarbaru dalam Mesa. Alhamdulillah benar. Dari Pemko kan menarik ulun nih begawe di kontrak aja Bang. Sawat juga dari pemerintahan. 10 tahun. Berapa Bang? 10 tahunan. 10 Bang lah. Terima kasih buat Pemko Banjarbaru dalam fasilitasi. Ini Pak Wali Kotanya baikkan benar. Ini tangan dulu nih dibahas dulu. 10 Bang lah. 10 tahun. Bang, 10 nah. Dikurang nih. Itu kan nggih. 10 tahun bergaji. 10 tahun bergaji. Jadi ya sudah kalau anu kan jadi pada ulun rencana kada rencana jadi pegawai gitu nah. Cuman karena memang mobilitas ulun ini kan membutuhkan izin, membutuhkan apa keluar kemana-mana, acara-acara resmi segala macam. Jadi ulun dapat kehormatan, jadi bagian dari pegawai pemerintahan lah waktu itu kan. Berseragam juga kayak orang juga, jadi legal lah statusnya. Kadang ulun stop pulang. Tahun berapa nih itu tuh? Langsung 2010. 2010. Pian saat itu masuk ke salah satu instansi lah. Pada usaha disambat akan jelas lah namanya kayak itu kan. Nah, Mbak itu Pian di sana tuh bertugas sebagai tenaga kontrak yang apa? Moto-moto aja. Nyamannya Pian. Moto-moto aja. Mulai subuh ada motor. Oh, mulai subuh. Mulai subuh. Oh, kada nyaman itu. Kada nyaman. Itu kada nyaman. Mulai yang bertugas sampah nang membersihi apa-apa sudah. Orang imbah ajan, orang imbah sembahyangan di masjid kan sudah turun lah. Jadi tugas ulun tuh bagaimana apa ngarannya tuh lah? Mengedukasi masyarakat untuk mencintai lingkungan, mencintai Banjarbaru gitu kan, terutama bidang kebersihan, itulah hal-hal seperti itu katanya. Itu nang ulun sambat tadi Bang Pian ini relawan julun waktu itu. Kenapa Pian gambar Pian ini tentang sisi tentang orang-orang nang sayang lawan lingkungan, terutama di Banjarbaru. Itu panggilan memang. Tuh. Nah, Bang, ulun. Jadi ulun memang menggeluti itu kan. Ulun sampai mencintai sampah itu kan ya. Sampah Pian cintai. Makanya ulun cinta lawan Pian. Ulun sampah berarti. Kada Bang bergaya Bang. Tapi ulun tahu bini Pian kayak apa. Ulun
bangga lawan Abang Adul. Kenapa? Abang Adul adalah salah satu pemimpin keluarga yang sangat harmonis bagi ulun. Ulun rancak tetamu abang di jalan, anak pian bang lah. Bahkan abang wah ini rancak ke Jogja. Karena si gadis di Jogja, alhamdulillah, masya Allah. Nah, buan pian, ading-ading, nang anum-anum, ingat apa aja gawian, apalagi ya Abang Adul tadi, hobi bisa jadi penghasilan. Insya Allah bang lah, kau menghidupi. Kawa aja. Bahkan keluarga juga. Nah ini kebanggaan gasan kita. Ngomong-ngomong kebanggaan gasan kita, haus kawan. Pian haus kah? Dari tadi bang ya sebenarnya. Cuma maka curhat terus mau mau amuntong ulun lah. Hanya berapa penthouse menit bang? Sudah. Anda apa pian di sini ada macam-macam. Apa yang ada di Ki? Jadi yang paling yang cocok di sana bang apa? Pasnya karena pian orang yang kayak orang bule. Kopi hirang. Kada bang ya, ulun kada menyambat tiras. Ada. Tapi itu termasuk kata sandi lon hirang. Ya. Passwordnya itu. Pian kada apa-apa sambat hirang. Kawan ulun mulai lahir 3 aja pilihannya. Apa? Latat, gusang, lawan hirang. Oke, ulun mangyau kawan ulun. Ayo, jangan. Nya kayak ini mangyaunya. Ayo tat. Nah, ayo tat tulun latat. Nah, lah 1 2 3 hidup orangnya. Tangguh bang. Astagfirullahaladzim. Wah. Jangan. Pian tak kajet ulun maginya. Oma, kayak ini aja tadi lah. Ini bang. Jadi amun dijapai, ini yang mengeluar. Astaga. Nang kayak Aladin. Mau kayak itulah. Mat, kopi hirang. Kopi hirang, Mat. Amun aku kayak biasa. Kayak biasa, Mat. Nama kopinya dasar kayak biasa. Nih, nah. Bungas sama jualannya lah. Bungas. Bunung. Kayak nang terima. Nah itu ada banyak kopi nek. Ya, makasih. Nah. Makasih banget. Oh, alhamdulillah. Bisa orang masan kopi dapatnya rokok. Ngeri benar, langsung 2. Ada apa bang? Ini sini boleh aja karena kita di warung. Boleh aja lah. Alhamdulillah. Ya, ini ya anunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi yang nikmat, kada bermerek, kada beriklan. Oke. Kopi hirang. Sesuai dengan kulit Anda. Kita nih memancing bang, kalau ada UMKM. Oh iya. Atau produk-produk masuk. Banyak tuh kayaknya. Boleh bang. Limbah ini pasti banyak benar. Pasti banyak benar. Bang. Nah ngomong-ngomong, pian nak broko-broko aja. Bang, ngomong-ngomong tentang hebatnya di sini bang. Ngomong-ngomong tentang Julun, keluar kentangnya bujur. Wah. Oh. Banyak yang ajaib sih lah. Model kayak ini ada ajaib. Model kayak kantong Doraemon lah. Tadi yang baju biru tadi Doraemonnya sedemikian. Jadi ini bang ada tahu crispy dari Line Endos nih. Oh. Ini Line Endos. Tahu crispy aja lah. Ya. Tahu crispy. Tahu crispy mereknya. Pin rasain dulu. Bismillah. Nah, kecap igut nah sambalnya. Nah bang lah, di sambalnya. Nah bang, mana jadi pian bang? Oh bang. Belum ada kah? Asal kah? Nah, rasai sambalnya. Ujar orang sambalnya nyaman bang Nyaman lah bang? Nyata gratis. Nggak benar. Ini kalau gratis secara lalu dari jauh aja udah auranya lain. Auranya model membahana. Nah, nih ulun tadi anak batapunan pian bang. Ya. Karena ulun keingatan juga. Ada banyak momen kocak kita nih. Banyak banget ya. Kenangan yang memang ulun tadi pian, ulun patuh lon Bang Adul nih buatnya. Jadi patuhnya itu mulai ulun bakawanan di Minggu Raya. Ulun kagum lawan Sidin karena kada tapi pinandulan ulun, tapi Sidin hakum mengawani ulun. Karena ada alasan. Sidin ada acara meminta sulap di acara Sidin. Ya. Nah, tapi karena ulun bakawan, akhirnya ulun hakon. Langsung aja, ayo bang pas acara pian ulun support ulun main sulap. Akhirnya bakawan ulun Bang Adul. Bakawan, Bang Adul lah juga yang mengenalkan ulun lawan pejabat-pejabat yang ada di Banjarbaru. Nah, sebelum kita masuk ke cerita-cerita nang lebih-lebih itu bang ulun bertakun. Pian ada momen kocak lah pas berfoto memoto momen kah atau memoto alam kah, wisata kah di sini. Adalah momen kocak. Banyak bang ya momen kocak tuh. Kisah unik komedi benar. Kisah unik lah. Karena ulun yakin yang sebelum ulun kisahkan itu lucu juga. Jadi anggap pian dulu ulun anak madu kisah juga ya nih.
Kalau unik lah, memang kan waktu itu belum ada drone lagi Kiai. Nyala 2000 lawas. Ya, belum ada drone. Nah, aku ini kan bos, loh, dulak lah motor di bawah-bawah nih. Motor orang di bawah-bawah nih kan. Hendak nang pulang. Belum ada drone, belum ada. Helikopter belum nukar. Helikopter tuh ketinggian. Belum nukar lagi. Iya, tapi ketinggian. Kurang 2000 kah? 3000 kah semangat terjadi? Helikopter. Itu nang di muka SD. Oh, itu kan. Bantu Bang. Nah, jadi satu-satunya jalan nih. Kalau naik BTS. Pihang. Boleh lah naik pian tuh. Kan boleh. Batu pian naik ya. Nah, jadi ulun kan cari alasan nih kayak apa nih kan. Nah, untung kan ada baju tuh. Baju Pemko. Bisa ngui lah. Iya, nah, itu. Karena memang ada momennya juga. Ya, jadi pengamatan nih kan. Nah, pakai baju itu. Pemisi loh, pas ada buan BTS kan begawian. Bapak Dahai kan, aku dari Tapi itu kan memanfaatkan, memang ada gawian. Ya Allah Bang. Emang gawian kan itu kan? Iya. Nah, kayak itu. Jadi dibolehkan. Ya, dibolehkan. Naiklah kan, separuh sudah nih kan. Angin sudah mulai sepoi-sepoi sudah kan. Gila Bang. Hampir 15 meter, 20 meteran itu. Waninya pian. Belum tuntung lagi. Belum. Separuh sudah kan. Jadi angin sudah mulai nih. Nah, jadi di atas itu sudah goyang ya. Pian kada raum ada. Tapi mau turun supan. Oh, diwawaniakan. Iya. Sekalinya kayak di bawah tuh buat petugasnya dari tuh hilangan deh orangnya. Bulikan. Astaga. Sanja. Nah, itu Kiai. Bisa dibayangkan aku Kiai. Pian mah moto apa itu? Moto bandara. Dari atas. Ulun tahu tiang yang mana. Ulun nak sejajar lawan pesawat. Iya, ulun tahu tiang yang mana pian maksud. Nah, karena pada situ ulun tahu BTS yang mana. Tahu aja kalau kayak pas seremnya di situ. Iya, jangan disambat horor. Nah, itu tadi. Itu yang paling aduh, gitu anak mati goyang-goyang ya. Nah, dapatlah gambarnya, Bang. Dapat goyang juga fotonya ya kalau. Tapi bagus, fotonya bagus. Bagus fotonya. Zaman itulah. Sanja. Jadi kada itu aja Bu ya. Jadi Abang tuh di situ diserang burung. Banyak burung apakah burung gagak apakah? Gagak sih jarang Bang. Ya, pokoknya karuang. Ya, pokoknya atau itu murai. Bumamai buannya menyerang khusus. Wah, pertarungannya itu yang paling inilah. Ya. Berarti itu selain kocak itu terlalu keberanian benar pian, kewanian benar. Iya, waktu itu kan memang hobi kan. Pertama hobi, yang kedua kan kepolah karena sudah Bang, asap ulun timbul jadi kayak ini, Bang. Apa itu? Tahu. Sulap kah? Kayaknya di video film lihat. Batu, Bang. Itu kalau yang lucu-lucu banyak Bang ya. Banyak lagi. Yang paling ada lagi cerita yang yang sebenarnya lebih ke hal-hal yang positif sih buat ulun. Hal yang jadi berkesan. Jadi pernah ulun ada pengalaman dulu juga kan. Waktu ada kebakaran Kiai. Di Banjarbaru juga? Di Banjarbaru. Ada kebakaran di Banjarbaru. Jadi ulun sebelumnya pakai saya dulu kan lah. Jadi ada kebakaran di Banjarbaru. Pas abangnya yang pertama di situ ada. Pian. Aku yang pertama di situ loh. Madam Bang adalah sudah belum? Belum ada. Ini lahan kah rumah? Bangunan kantor instansi. Astaga. Foto kan? Oh, pokoknya bagus banget lah, update. Masih gana-gananya api. Langsung pian upload? Ya. Nah, itu kan nonton-nonton. Lanjut lah, Bang. Nah, jadi ternyata tuh, wah sangat bagusnya foto itu kan. Dimintalah lawan kawan. Ya. Begawe di media kan. Ya. Bang, lu mintalah foto pian lah. Oh, yang di sosmed tadi. Ya. Aku julung aja kan. Kawan bilang sebetulnya Bang, bisa lah minta fotonya. Julung aja lagi kan. Julung aja lagi. Fotonya itu juga kan. Ya. Nah, esok nih, ya. Bilang berataan media itu isinya fotonya. Foto pian itu ya. Sempat heboh Bang itu. Jadi gitulah. Itu salah satu karya pian Bang Ibaratnya kalau di sini nih pian mempiralakan. Ya. Wahinian malah bahasanya. Mereka itu. Pian mempiralakan ketujuh benar mempiralakan. Kayak saya banyak lah kada ulun bisa nyambat sebuting lah. Dan dari yang dasar bujur Bang lah. Momen
ibaratnya bagi kisahan bahari itu memoto Mbah itu ulun pada umpat pian. Kita malam takbiran. Pian ingatlah kita naik mobil apa? Yang warna biru habang, tulisannya ada di situ instansi kadosa sampai kira. Mbah itu memoto 4 sampai Kalianggang. Bundaran pesawat. Ulun pian suruh turun. Pian masih di mobil. Oke, ambil pas tikungan. Jadi buahnya aku disuruhnya ambil di pas tikungan. Nah, itu kamera sidin karena aku ada bisi kamera DSLR waktu itu. Berdirilah aku di bundaran pesawat itu, menghadangi rombongan takbiran. Sudah, dan aku ingat mobil nang biru habang ada sidinnya tadi, itu pembukaan. Pas sudah tuntung rombongan, astaga, aku ditinggal akan. Dan untungnya ada mobil buan dinas, mengiau. Bapak, ulun tak tinggal. Kalau Bang, malam hari raya, ada orang mau ojek waktu itu Bang dan aplikasi Gojek Grab ada juga di situ. Ada. Pian tega. Ulun masih ingat. Ulun kalau sudah di kamera kayak kan lagi bini jangan diingat apa lagi boy cam gitu nah itu iya, penyakit itu jangan ditiru mohon ini jangan ditiru ini ulun langsung kayak anu tuh kalau amnesia Bang lah penting sudah tuntung di foto udah nggak kayak apa aja itu dan Pian itu tuh meninggalkan 1 jiwa Bang di bundaran itu waktu itu ada ingat juga Ki ya kalau diculik orang kayak apa Bang yuk ulun tambahi ku tambahi duitnya. Jadi sekali jangan membulik lagi gitu nah. Ada Pian. Sampai kamu kita sayang nikah sama dia. Sayang yang benar Pian. Karena sampai pas muka balai orang pengumuman ulun hanya sampai. Oh iya. Pemenang. Dan ulun melihat Pian memoto pemenang, tertawa-tawa dengan bahagia. Ulun gawel Bang, ulun tertinggal tadi. Astaga aku ingat Kiai. Hanya ingat bujur dah. Nah itu pas malam hari raya Bang lah. Ada juga momen bulan puasa buahnya Jujur siapa aja kenal Bang Adul, kadang kau menyambat Sidin ini orangnya engken. Karena Sidin patuh Sidin dermawan benar. Ada kabun Pian, melon. Di barak sana lah, di Belanda buahnya belakang bandara. Jadi kabunnya ini panen bulan puasa Bang lah. Ada acara festival. Iya, festival. Iya. Kita sambat wilayahnya ada Bapak Bang lah. Ada Bapak. Batu Ampar. Jadi Cempaka buahnya di ujung. Sebelum wisata-wisata yang rame itu sana tuh loh. Jadi abang nih lawan ulun sebuah kendaraan sebuah seorang. Ada kendaraan Sidin tuh kena kita kasihkan juga legenda hidup dan teman hidup dari Bang Adul yaitu Astrea Grand Sidin. Kendaraan abang di pemukan Bang lah. Malam itu kita bawa melon 2 karung. Banyak banar melonnya buahnya. Pokoknya Sidin ini dasar orang baik. Bulan puasa bebuahan ampun Sidin. Nang lain kadada dasar kadada kebun selain ampun Sidin maksudnya. Jadi bawa melon berdua. Ulun basuk kopi karena ulun metik nyaman. Tapi pas kami di jalan apa tuh Cempaka lah Bang. Daerah Sungai Tiung lah. Kampung Baru lah. Kampung Baru. Sungai Tiung kan sana. Dan itu malam kita Bang lah. Malam kami menuju kampung itu. Kan ada penerangan. Jalannya pun masih jalan yang kayak itulah Bang lah. Kalau kita kisahkan ada lubak. Oke. Gugurlah melon-melon itu ke jalan kawanan. Dan akhirnya ada lawas, ada lewat rombongan mobil. Tapi kami kadang menyambat rombongan mobil apa? Ada rombongan mobil malam itu. Kalau saya sambat gak? Rusak Bang. Ada rame itu. Tapi rombongan mobil terus diranjahinya melon kami. itu aku tuh itu kan buahnya kemana-mana tuh lo. Mulutnya ke bawah. Tengah banget jurang ada juga. Astagfirullah. Majakku makanya kayak aku tuh pikir kayak ngaliban anak buat baiknya. Pada bulan puasa kita ini bulan puasa anak nyumbang ya kalau cobaan ada aja jauh benar. Maka berduaan. Saya kumbas lagi, saya kumbas kopi. Aku paraknya lah kan ikam tuh kayak. Memang ulun yang rabah berdulu. Tapi kan salah ulun. Oh ya kan salah. Ada lubang. Tapi dari situ dapat nilai dan pesannya dari Bang Adul bahwa kayak apa aja ikam dapatkan rintangan, tantangan bahkan musibah
bawa tertawa aja. Karena malam itu buahnya walaupun melon tuh ada nang teranjah, ada nang masuk jurang, kami tetap memutiki dan tertawa-tawa. Karena amun kami berdiam-diam, kami ketakutan. Ketakutan. Itu sudah malam kadap gila. Udah dalam pulau lu. Ulun masih ingat, tangan. Dasar bujur ngaribanan. Tapi akhirnya kita sampai, pian memberi ulan nang buan pondok pesantren. Ya, pesantren. Niat pian sampaikan, alhamdulillah ulun himung. Ya. Dan buliknya kita mawedang jahe. Mawedang jahe Lu ingat harus Bang Elon Pian nih. Bang, itu banyak banget Bang cerita Lon Pian nih, dan Pian juga ada juga cerita-cerita tadi. Ulun hendak betakun Bang lah. Nih wah ini kan zaman apa ya orang tuh zaman era 5.0. Digitalnya tuh sudah luar biasa. Ya. Sosial media apa-apa. Kayak apa gerang saat ini Pian nih menanggapi zaman nong wayah ini. Kalau zaman Pian dulu kan Pian di Facebook aktif. Ya. Apalagi Pian dari sosial media Pian tuh. IG ada juga. IG ada juga. Ini kan ada TikTok. Iya, kayak apa Bang Pian menanggapi zaman nong wayah ini sebagai seorang fotografer lah. Seorang fotografer lah. Jadi kalau dari sisi fotografer memang fotografer wah ini kiai harus pintar-pintar. Hah? Multi talenta dia orang tuh. Bujur. Jadi selain bisa moto, harus bisa bolah naskah. Karena akan dibawakan ke media yang lain. Ya lah kalau foto aja, ya cuman foto kan. Tapi itu kalau wah ini kan ada main durasi 5 menit, 3 menit, 1 menit. Oh yang di video-video tadi? Ya video-video itu kan, yang tadi beberapa platform lah. Media sosial itu harus jadi sebuah tayangan. Oh jadi konten. Jadi konten. Jadi mau kada mau, fotografer harus membekali dirinya. Ya. Untuk membuat suguhan konten yang menarik. Okay. Kalau fotonya kada kawa. Misalnya kayak foto nih, ya harus ada kisahnya. Foto ini aku dapatkan pas saya berjalan-jalan keliling Banjarbaru misalnya kan. Ya. Saya lihat seorang ibu-ibu sedang begini-gini, terus saya langsung keluarkan kamera, ngobrol sama mereka, terus saya foto lah diam-diam gitu kan, supaya tidak candid Bang lah. Candid misalnya. Nah, itu baru ada kisahnya, baru bisa dinikmati orang gitu. Nah, harus kayak itu Bang sekarang tuh, zaman sekarang tuh. Amun kita hendak jadi cuan, sekreatif mungkin lah Bang mau bati zaman nih. Kada kawa lagi kayak ini. Kalau ngarapi dari foto kawinan, wisuda, memang ada, masih ada. Cuman kebanyakan orangnya daripada eventnya. Tapi ulun jujur Bang lah, seperti yang Jepian tadi, dasar ma hakenang kayak gitu tuh. Wah ini ulun sebagai ibaratnya begawi di dunia entertain juga Bang jasa nih. Aman ulun kada bola real Bang dalam 1 minggu tuh. Sebak sorry Bang lah. Ya, apa, padahal Bang rancak tuh ulun dimontok amat tadi ya. Umur mati. Bisik lagi. Orangnya mangga. Aku tuju aku ngomong aku. Ya lah, ini mengiaunya Bang Ini dipusut. Set. Iya timbul nih. Ngalibaner lah. Tapi ulun kasih tapi waktu busuknya kan nyaman lah. Ada perasaan nyaman lah kada. Ada nyaman, Bang. Biasa aja. Biasa aja. Normal berarti. Ya, lanjut. Kurangnya manggahan Bang si amat kasihan Bang. Makanya kita duduk kurangnya masih. Bang. Kalau Bang amat gitu lah kada lah. Oh, jangan gitu. Lain lah. Itu YouTube-na mantap. Lainnya mencurat lagi lah. Sudah, lanjut. Bang. Ulun hendak betakon pulang nih. Takun tarus kan bener. Ulun host. Oh, host lah. Tahu. Host. Cakah lah untung ulun. Bang, ulun hendak betakon. Lon Pian nih. Kan Abang nih fotografer. Mbah itu Abang juga tadi pernah jadi tenaga kontrak di suatu instansi mengabadikan momen. Kan alatnya itu kamera Bang lah, kita ulun nyambatnya kamera. Kalau bahari itu stel. Kudak karena mereknya kudakan. Kudakan. Jadi membranding akhirnya. Bang, Pian masih ingat lah barang Pian yang awal stel Pian teh. Itu analog jarak kabar. Iya. Jadi kamera ulun pertama tuh Ricoh. Apa Bang? Ricoh. Mereknya Ricoh. Itu merek Ricoh. Ya, Ricoh. Seumur-umur ada pernah mendengar? Ricoh, Yasika. Ada Yasika juga. Itu kamera Abah Bang Bahari. Abah. Kamera Abah. Oh, pantas. Abahku seorang, lain abah orang. Iya, makanya ya, ulun jangan aku belum maling tuh. Belum. Ya, ulun. Abahku seorang. Ulun kan menyambat juga pian panggilan. Ada, aku kan langsung merasa nih kan.
Sesama. Alih yo orang. Jadi ulun ini pantas ya Bang. Ulun pernah lawan pian tuh. Umpat pian kita bola terowongan kamera. Oh, itu mantap tuh, paling mantap tuh. Paling mantap. Dan itu pian pameran terbesar yang pas sudah di puncak. Oke. Pian hibahkan besi-besinya tuh ke Ya. orang. Ke Pinus 2. Bujur lo Bang lah. Oke. Kada berdustaan buannya ini kada hoak. Abang Adol nih orangnya dermawan sampai wah ini. Amin, amin. Masih amin lah. Kan rana jadi bariakan yang maling bari. Ada. Kan aja tuh kisah. Jangan ya. Oh ya. Ya. Jadi Bang, ulun pernah melihat apa di orang tuh koleksi foto-foto abah kah jepian tuh. Ya. Ulun. Ini abah kuke moto. Ya. Himungnya ulun mendengar. Ulun nih kada apa-apa Bang lah. Ulun nih memang anak yatim saat ini. Sebelumnya anak yatim juga Bang. Jadi bangga ulun ada seorang anak membanggakan karya abahnya. Ulun apa yang membanggakan? Loh, abah kamu pasti bangga lah nih kamu. Nah itu. Kalau kita kadang-kadang membahagiakan abah kayak gitu. Karena sempat lagi lah bahagia. Ya kita kecuali kirim doa lah. Tapi kita masih bisa kesempatan untuk membahagiakan si Den. Luar biasa. Karena itu tidak pernah itu tidak pernah akan good father, good apa Bang? Good son. Apa? Good father. Like father, like son. Like father, like son. Iya, makanya Bang. Bahasa Inggris sedih lancar Bang, karya-karya Abah Pian yang Pian rancak pamerkan itu rancak tertata rapi setiap Pian mengadakan pameran foto. Ya. Dan kamera Abah Pian tadi apa nama? Riko. Kamera Riko tadi tahun berapa tuh Bang? Tahun 75. Allahu Akbar. 75 itu. Yasika sama Riko. Yasika sama Riko. Abis itu datanglah Kodak yang analog. Nikon, ulun abis itu Nikon FM2 dulu. Abang itu basic nukar sorang Nikon. Tuh. Ya. Jadi dari kamera abah itu aku kan sambil moto-moto hobi kan, tapi juga masih diingat lah. Diingat kayak cari duit sangu nih gasa nukar roll film kan larang. Ya, Roland. Jadi moto-moto 4 juga di studio. Iyalah 4 studio foto di Baja Baru yang cukup legend juga gitu nah di pasar. Ya, tahu ya, di muka. Ya, di muka. Jadi moto pas foto wisuda orang ulang tahun. Ya. Dah jadi dapat duit lah. Ya. Nukar kamera FM2 itu duit seorang sudah. Itu FM tuh Fuji film. Apa? Nikon tipenya. Nikon FM FM2 tipenya FM2. Fuji film. Apa juga balik lah buat nyala sini lah. Ada masalah. Paling antit. Nah, berarti Mbah tuh Nikon tuh dasar hasil dari kerja Pian 4 orang. Ya, betul. Itu yang paling Pian sayangi benar. Itu sayangi benar. Kan sampai ini ada lah Bang. Masih berfungsi dengan baik. Masih berfungsi dengan baik. Ya Allah, awetnya sih. Awet. Kalau kamera baru dasar awet ya. Kada kamera wah ini. Oh, ada bedanya. Ya. Kualitasnya Bang lah. Ya kualitas memang bagus yang sekarang. Tapi kalau kualitasnya dua, ada kualitas dari fotonya, diajar orang lah masih bagus yang dari. Diajar orang dari warna-warnanya Ki. Oh. Kalau sekarang kan sudah banyak modif-modif kan. Sudah diolah-olah yang mau dikepakan warnanya. Apa jorang nih wah ini nih apa kamera tuh casing. Ya, kalau bahari kamera itu Kiai semakin asli, semakin bagus. Semakin original, semakin bagus. Ya, kalau sekarang kan beda. Makin modifikasi, makin mahal. Oh, makin mahal. Kayak kendaraan. Yang tadinya kulitnya hirang jadi putih, gitu kan. Nah, itu makin mahal. Nah, sekarang nyabati ulun nggak? Ada nyabati. Ulunya hirang. Memang sudah takdir. Tapi itu memang jadi kamera kebanggaan Pian. Kebanggaan ulun. Nikon FM2. Kita ulun mencek. Atau nih gambarnya nah. Nah, itu kamera ini legenda karena dipakai oleh prajurit Vietnam. Prajurit Amerika di Vietnam. Ada story-nya. Ada story-nya di balik itu. Itu kamera titanium bahannya sangat anti karat. Kuat dan memang sangat performanya untuk di perang aja. Umur berapa Pian pas itu? Umur 15 tahun. 15 tahun mencari duit sudah lah. Sudah. Kayak ulun juga hari. Terima kasih Abah kita yang sudah ngajarkan kita untuk kemandirian. Alhamdulillah. Nah, jadi banyak Abah atau kuitan kita, mama kah, itu seberataan pasti memberikan yang terbaik kesan kita. Jadi sebagai anak kita harus menghormati orang tua. Nah, daripada itu langsung saja kita lihat dulu yang ini. Oi buan Pian nang hendak beriklan
di Warung Poros, bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini itu juga buat pian juga kawa beriklan di Poros Kalimantan, media terpercaya pastinya Poros Kalimantan. Oke. Nah, Bang, mudah-mudahan Bang banyak iklan masuk Bang Amin, setelah amin, iklan tadi pariwara kami. Jadi Bang lah banyak juga barang-barang yang kualitas. Makan dulu Bang. Sambil anu dingin kan ane. Iya. Jadi buahnya pas lagi kami di warung nih suasana lagi hujan. Ya, pas Banar makan tahu nang kayak ini. Pas Banar ini. Mudah-mudahan ada yang tahu-tahu nang kayak ini yang bermerek masuk. Kau aja hubungi kontak personal. Pasti ada aja kena. Langsung kah? Telepon nih kah? Ada kah Bang? Ada. Ulun lancak mendengar pian makan di warung apa aja, warung nasi kuning. Mana nasi kuning di mana tuh Bang? Hanya di kawan. Warung soto. Soto lawan anu apa? Patin. Ngarannya Warung Sejahtera. Di Jalan Wijakesuma. Nyaman, saya nyaman benar. Nah, bisa pas tuh makan ke situ, mah. Mudah-mudahan kau collab lawan warung kami nih. Nah, kolaborasi amin, kan. Amin. Nyaman benar. Warung apa tadi Bang namanya Bang? Warung Sejahtera. Warung Sejahtera 2 kali kami nyambat. Oke. Sejahtera. Mudah masuk. Mantap Bang lah. Bang. Tadi kamera. Minum lagi. Habis udah. Ada. Aku 2 kali sudah tertangguh kopinya aja nah. Bang lah. Enggak apa-apa. Jangan tapi aduk ya. Mengikuti biasa aja Gin. Mengikuti biasa aja. Biasa aja. Nah Bang lah. Nah. Anak banyak pulang kejadian. 2 kali kajut tahun. Bisa Banar nih amatnya. Amat nih. Kajut terus kayaknya. Paling harap. Lah. Kelihatan banyak. Saduniaan keluarga. Amat Belanda, amat Jerman, amat Paris. Nah, Bang. Oke, makasih banyak, Betlah. Udah naik haji. Amin. Bang, tadi dulu aku nih kamera. Udah nih ada akun biar nih. Bang Adul nih Banjarbaru dalam lensa. Mulai tadi kita sambat Banjarbaru dalam lensa, Banjarbaru dalam lensa. Adul BDL. Kenapa gerang pengen hendak beulah BDL nih timbul? Motivasi pian itu apa? Awal sejarahnya tuh ceritanya teh. Ya tadi kan ulun mulai moto tahun 84. 84. Sudah moto baju baru. Jadi kan banyak koleksi foto-foto bahari kan. Nah, itu dikumpulkan. Terus kita juga dapat hibah loh. Foto dari yang ikut membangun kota Banjarbaru kan, Pak arsitek Belanda. Van der Pil. Douw Andreas van der Pil. Ya, itu kan hafal lu. Nah, itu. Ya. Teman Van der Pil lah. Dan Pian adalah orang ya. Jadi buatnya, lu boleh memakai sendiri. Boleh. Aku nih jujur pendatang di sini. Ya dari kota sebelah maksudnya. Tapi aku mencintai kota nih karena Abang Adul. Salah satunya Sidin yang menyuruh aku belajar untuk membaca sejarah kota Banjarbaru. Terbangunnya sejarah kota Banjarbaru dan bapak pembangunan tadi Douw Andreas van der Pil, atau biasanya bukan kita membaca Douw van der Pil aja langsung Bang lah. Nah, lawan Sidin juga nang memadahi kubur almarhum tersebut di mana andakannya. Jadi aku sampai disuruhnya acara urang, aku disuruh berkisah di Taman Van der Pil. Itu apa? Arsitek lah. Arsitek Buan ULM langsung di hadapan kakanakan ulun lawan kawan kita sekung tuh. Aduh, masih hidup orangnya. Masih hidup orangnya, Bang. Aduh, Mubarak. Iya, Husni. Wah, ini Bang jadi anak motor. Wah. Abah mamanya kan kendaraan. Katanya anak klub nih. Keren Bang Husni ini. Sukses Husni di tambang lah. Insyaallah tambang. Alhamdulillah. Amun kada salah tambang ulang. Play hari. Ya Bang, isakan tadi Bang. Apa aja? Yang pian nih sejarah BDL nih kan tak ulah. Ya pokoknya dari koleksi foto yang udah aku kumpulkan dari tahun 84. Kemudian kan melihat perubahan Banjarbaru demikian pesat loh Ki. Ya, wah dulu ini ya wadah tongkrongan aku bahari nih waktu masih SMP hilang, banyak bangunan-bangunan dirubah sudah hilang. Wah, jadi aku ini kan khawatir nih. Ya. Banyak peninggalan yang bangunan-bangunan kita yang hilang, spot-spot foto yang sayangnya pian tuh nah.
Jadi botoi lagi untuk mengamankan. Ya. Nah, jadi supaya namanya kita mengamankan, mendokumentasikan pas zaman itu ada Facebook kan. Jadi masukkan di situ. Nah, tapi alhamdulillah sambutan orang luar biasa Kiai. Adang 84 memoto. Ya, tapi kan aku mulai masukkan BDL 2010. 2010. Waktu itu Facebook. Sudah Facebook. Friendster sebelumnya belum. Itu kesan pribadi aja kalau Friendster baru. Itu ya. Oke. Mic 33 itu anu juga, MP3. Mic 33. Oh, Mic 33. Iya. Yang 3GP itu kan? Iya. Oh, ya, itu ada di BlackBerry. Ini bangnya Gen Z kan tahun kayak gitu. Friendster Tebulu, kan tahun. jangan. Oh, Friendster tuh apa bang? Jan? Lu rame banget lu ah. Friendster lu emot keluar gitu kan. Kamu ada pernah lo melihat Kabi Bitak? Kabi Bitak. Spiderman. Ada di wall kita. Bang lanjut bang. Tadi abang 2010. Ya. Ternyata ini sudah tahun 14. Ya, 14 tahun lah ya. Habis itu karya BDL Banjarbaru dalam lensa itu di sosial media Facebook, Instagram, TikTok juga ada, baru mulai anu ke TikTok. Adang YouTube rasanya pian pernah bulan. YouTube ada. Yang ulun pian suruh jadi presenter. Lillahi ta'ala bonyai jadi Bang aduh banyak banget story-nya. Tahu mi ingat ada. Ada kami di sebuah tempat sekre beliau disuruh jadi presenter. Dan waktu itu aku hanyar-hanyaran hidup di benua per-MC-an. Yang ada awal karyan malah. Dan kita rasanya apa Banjarbaru dalam lensa report apa cerita kah? Judulnya tuh Banjarbaru bercerita. Itu ide pian lain ulun. Backgroundnya orang pada ada green screen. Kami buulah foto-foto dikit-dikit sonang. Wah lucu banget itu bang asli. Biasa tuh. Salah satu pengabdian pian. Bang. BDL tadi lanjut tadi. Ya, jadi tahun 2010 lu bergabung lawan bubuhannya. Kalau ya udah kita yuk bikin satu akun. Jadi Banjarbaru dalam lensa itu bukan komunitas lah. Bukan jadi kayak komunitas. album foto Banjarbaru lah. Pokoknya album foto Banjarbaru tapi terlalu anu kan. Galerinya orang Banjarbaru. Ya, jadi wah dari terus ada banyak jadi yang udah ada juga bisa foto bahari. Dapatlah foto helikopter luar biasa kan. Helikopter di mana, Bang? Foto helikopter. Dulu kan kita ada 2 helikopter dulu di STM sama di yang sekarang jadi kolam renang. Itu ada helikopter dulu. Nggak tahu kisah Bang. Nah, ada helikopter. Itu ampun Rusia dulu. Oh. Waktu bangun Jalan Ayani Projakal. Tahu Projakal ngarannya? Projakal. Singkatannya tahu lah. Amun Surya Pro tahu loh. Projakal itu apa, Bang? Hah? Jalan Projakal. Kalimantan gitu. Proyek Jalan Kalimantan. Oh, iya nang Ayani. Ya, sampai ke Balikpapan. Jalannya itu kan. Nah, itu dulu ada helikopter dan semuanya base-nya adalah di Banjarbaru. Iya, Banjarbaru jadi home base-nya lah untuk. Waktu itu masih Kota Madia atau apa? Masih bagian dari Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Ya, karena Abang pernah nyuruhin baca yang itu tuh yang apa kitab pian loh. Buku pian. Bukan buku pian, buku sejarah. Gunung Apam itu. Ya, Gunung Apam. Dan pesawat helikopter itu turun. Ya, helikopter itu ada 3 wilayah ya. Ya, di Gunung Apam itu kan Dr. Murjani sama Panderpil turun di situ. Ya, disitulah di mana tongkat sejarah bahwa disinilah berdirinya kota Banjarbaru. Majakannya Bang lah, kayak pian nih Bang lah. Keliling gitu nah. Biasa kekanakan nang ini Bang yang Gen Alpha. Iya. Kan yang nanti pemerintah ke depan aku harap kita bisa kita collab dengan Poros Kalimantan mensosialisasikan sejarah Banjarbaru karena itu memang sekolah-sekolah itu Bang. Jadi bukan hanya sejarah tapi kita mengisi cinta, mengisi pikiran mereka, mengisi semangat mereka. Karena kita kan tahu aja kalau kita membangun kota ini tanpa cinta lain. Main benar ini. Dan karena cinta, berarti kan tahu sejarahnya. Karena, itu kan karena kalau ada dengan cinta Bang tanpa ada perasaan kena ngalim jalan ini. Iya, betul. Karena tujuannya ini material, ini material. Sehingga materi dan hanya masalah ada habis-habisnya. Dunia itu. Dunia aja. Main filmnya Amin. Bang. Ulun andak bertakon lagi. Tadi sejarah Banjarbaru dan lensa. Abang, pian ini kan menggeluti foto tadi ulun mandangan dari tahun 84. Iya, 84. Di Banjarbaru. Kalimantan Selatan regionalnya pernah. Ada. Lebih luas lagi. Kalau di skup Kalimantan Selatan ada lensa Kalimantan Selatan. Ada juga. Ada. Lensa Borneo ada juga. Itu seluruh Borneo. Wah, tapi semuanya ingat. Semuanya cikal bakalnya, base-nya, otaknya dan
niatnya dari kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru. Ya, jadi Banjarbaru for the world. Wih. Hanya ini bahasa Inggris keluar. Sampai suatu Sampai iwa akhirnya. Bang, ulun anak takut nanti ini penting banget Bang. Karena ulun nih Bang lah, ulun hidup di Banjarbaru nih mulai 2011. Oh, pas tahun setelah yang media berdiri. Ya. Oke. Ulun tampil Pian tuh kan pas ulang tahun BDL keberapa tadi Kevin KP? Ya, Kevin KP kan. Kedua ya, yang kedua ketiga lah. Masih zaman Pak Ogi lah. Ya, zaman almarhum Pak Ogi. Mudah-mudahan beliau di lapangan kuburnya, amin. Amin. Panasmi juga Bang lah, ya, orang-orang baik. Orang baik. Abang, ulun hendak bertakun ulun Pian nih. Ini kan Banjarbaru tak keliling nih. Bahkan aku pernah buatnya dibawa Sidin hunting pakai sepeda. Jadi aku tuh kan bawa kamera, Sidin aja bawa kamera, bersepedaan. Keliling dari ujungnya Sungai Kamuneng, dari yang Pal 33, Jembatan Kambar, sampai ke ujung Sungai Besar, masuk pulang ke komplek-komplek orang, aku ditinggalkannya pulang di situ. Kenapa? Gila penyakit menurut kayak itu? Tahu Bang, emang bingung kayak Pian tuh, kayak ibaratnya tuh kisbung aja orang. Iya, kayak kalau sudah pegang kamera, aku kedingat dah. Iya. Bahkan ulun menelpon Pian, Bang Pian sudah di mana? Aku sudah di RTH Hijau ke. Oh, Sungai Besar lain yang di Masjid Agung. Jauhnya, jauh. Makanya jawabannya lah. Ulun masih di Sungai Besar, Pian tinggalkan. Tapi kan memang ulun mengayuh lah. Tapi ulun heran. Mengayuh kayak orang-orang juga, kayak biasa orang. Tapi yang kenapa lambat bersampai lah? Tas pinggang kan dibuka. Mungkin. Tapi dulu kan mesti langsing. Iya, makanya. Bang, spot-spot yang unik di Banjarbaru menurut Pian menarik untuk dipoto oleh kakawanan poros. Bubuhan memang lah kalau secara bagus-bagusan, ya lah, bagus-bagusan itu kita mungkin ya tidak seheboh di luar lah. Ya. Yang punya terjun, punya sungai yang lebar. Yang di tempat wisata alam. Betul. Cuman ingat loh, yang kita foto tuh bukan hanya pemandangan, tapi juga kenang. Dan beredukasi. Ya, kenangan dan ada kita punya tempat yang memang orang tuh memang punya kenangan tersendiri lah, punya cerita sendiri dengan tempat tersebut. Misalnya kayak, ambil contoh lah, kayak Ikam. Ikam misalnya, masih ingat lah Ikam dulu waktu Ikam, ya ini ilustrasi lah. Ya. Misalnya Ikam waktu dulu, Abah Ikam, membawa Ikam berjalanan, main bola, depan balai kota, di depan Burjani. Waktu bahari itu masih lapangan? Ya, masih lapangan. Misalnya lah. Ya. Nah, apakah bisa ingatan indah itu digantikan oleh Paris, oleh Roma? Tidak bisa. Itu menangnya. Jadi ulun tangkap beberapa kawanan yang datang ke Banjarbaru. Ulun masih ingat tuh Minggu Raya tuh. Nah, ulun masih ingat tuh ada Bang jalanan di Higa itu jalan paling Babatur tuh. Ulun masih ingat dulu ulun Gang Kelinci. Di Gang Kelinci situ. Ulun masih ingat dulu di Park SPMA. Nah, itu yang ulun tangkap. Jadi begitu ulun masuk ke media sosial, semua yang berkaitan sejarah, yang punya ingatan, yang punya memori pasti akan apa ya, lebih apresiasi lah. Kalau indah banyak. Ya. Nah, kalau indah banyak. Nah, kalau spot-spotnya memang kembali tadi lah. Ya. Kalau spotnya kalau ulun biasanya untuk sunset memang daerah bagian selatan. Selatan. Ya, selatan sampai ke timur lah. Itu daerah mana tuh? Daerah punya Lia Anggang. Oh, iya kan. Terus daerah kantor gubernur. Oh, iya. Nah, itu. Wah, harus lintang-lintangnya nih. Tapi sudah terbukti juga, Ikam tau laki tempat paling romantis di Banjarbaru nih, Ki? Kada tahu mah. Ulun tahunya Minggu tempat Raya. paling favorit bagi orang yang patah hati ya. Paling favorit biasanya orang-orang yang patah hati. Ya, di Banjarbaru. Di mana kira-kira buat bubuhannya mau tahu, boleh komen di komentar lah. Nah, di mana Bang? Ikam tahu nih dari Facebook. Landasan Ulin. Landasan Ulin tahu. Ke arah bandara, pas turunan, pas sunset. Kamu bisa merinding PPD. Ya, daerah situ. Itu satunya galau terus, guys. Kalau situ pasti galau udah anunya. Konten-konten buannya. Bujur, Bang. Wah. Bujur, Bang, bujur. Tempat yang indah. Turunan yang dari asrama haji. Pokoknya jangan sekali-sekali meninggalkan kenangan di Banjarbaru. Karena kenangannya akan kembali kepadamu dan membangun ingatan-ingatan yang sangat. Asli Jakarta amat luntawak muhanya. Mah bujur bener bae. Jalan yang turunan tola. Turunan.
Itu banyak yang singgah, sekedar moto, ada yang menchat kawanannya, ada yang cuma berdoa. Kadang memang coba kan melihat itu tuh, itu tuh kadang yang pakai mobil, kadang yang pakai beca, kadang yang pakai taksi. Bujur. Taksi kada boleh lah. Kecuali romantis supirnya lah. Taksi. Itu abut penumpang. Ya. Itu tuh daerah yang banyak inspirasi yang keluar di situ. Rata-rata temen bikin konten-konten yang Pasanja. Bujur Bang. Nah, itu kalau kita mau mengedepankan tentang patah hati lah ya gitu-gitulah ya. Tapi kalau kita mau yang ceria-ceria ya Murjani. Ya, Bujur. Yang hai guys gitu kan. Aku ada di Banjarbaru loh. Nambah foto yang cantik sama macam. Nah, itu nambah kawan Murjani ya. Cuma kalau yang agak-agak slow, agak sandu, yang romantis, itu daerah Wijakesuma. Wijakesuma. Ya, pokoknya dari Wijakesuma, kemudian ya museum, samping museum itu. Museum. Ya, itu kan pohon-pohonnya rindang-rindang. Bujur. Banyak kafe-kafe di situ juga Park kan. Mes L. Wijakesuma itu Bang. Belum tahunya Garuda aja situ. Terus kalau yang malam-malam, yang eksotik itu. Nah, itu di mana? Daerah mana? Ayo. Coba. Malam Banjarbaru, buannya ada yang tahu lah. Jangan menyambat pemsta ikam lah. Ini amat bahaya Bang. Tapi romantis lah, bukan yang view yang ramai kota gemerlap. Itu pasti Murjani kan? Murjani itu pasti. Tapi kalau yang sadu-sadu yang agak estetik malam. Mana? Ayo. Mana lah? Jalan, kalau nama jalannya inget lah, Bonikam. Ulun Higa Rebatik. Jalan Hidayatullah. Jalan Hidayatullah. Nah, Bujur Ulun. Kentucky Fried Chicken. Iya, lapangan, ya. Itu tuh eksotik. PDAM. Iya, betul sekali. Coba kalau malam-malam di sana nggak tua, nggak muda, nggak anak cewek. Tapi kenapa? Karena Banjarbaru kota yang aman dan nyaman. Bujur, sesuai dengan. Kalau di tempat lain aku nggak tahu lah. Alam, ya kan? Pasti ada. Ya, kita alhamdulillah kota kita diberkahi sama Tuhan, diberi keamanan, kenyamanan. Damai, biar berfoto, biar sorangan, bimbingan. Siapa yang mengganggu? Karena kita menghormati privasi. Bahkan ulun Bang lah, karena Bang mau motong Bang lah. Di Banjarbaru terbanyak ketemu orang baik, salah satunya Pian. Ulun terus sih. Aku berdustaan banyak memberi job syuting. Nah kayak ini nih, yola. Ki, kawal lah malam hari ini juga datangi ke kantor Abang. Siap Bang, ada job, budgetnya segini aja. Kalau apa-apa Bang yang penting ulun kau makan nasi Padang Mas Ulun. Jadi pas sudah ditelepon datang. Kan kada tahu kisahnya nih. Ki, kawalah jadi imam. Bang, imam kah? Ayo jalan. Karena gesan parut, gesan makan. Jadi imam mun hakon syuting. Dan itu gasan seorang calon. Ya. Oke. Dan sukses ya. Sukses besar. Sukses besar. Karena walaupun kita iman pas-pasan. Ya, iman pas-pasan. Ya, kemampuan masih kurang. Tapi Tuhan tahu hati kita baik. Dan ulun berterima kasih Bang Mama ulun titik Banyawata pas melihat video itu. Karena disiarkan di TV. Anakku kada jadi ini, tapi nya masuk TV di iklan ucapan selamat berbuka puasa jadi imam. Itu membekas mama ulun. Amal jariah gasan pian Bang. Ya. Dasar lain pian nih Bang. Ulun himong ketemu pian nih pulang karena banyak kekawanan juga bertakun di Instagram lah. Di Instagram Poros kemana Abang Adul? Bang Adul lawasnya ada tetamu. Kemana Bang pian sama ini? Ya membangun ekonomi ekonomi kreatif ya. Membangun ekonomi dulu. Jadi kan ya memang sejak itu kan ya tuntutan ya namanya biasalah rumah tangga, kebutuhan hidup tambah banyak ya kan. Ya Abang juga merasakan karena kalau dari foto aja kan kada bisa terus terbackup lah. Jadi ya turun gunung dulu lah. Benahi keluarga dulu, berarti Abang selama ini untuk keluarga. Ya lebih ke sana sih membangun ekonominya karena kan harus merintis dari awal usahanya kan. Kecil-kecilan bukan usaha yang besar kok. Tapi gak ada apa-apa Bang dari pian yang kayak itu, pian ini itu ulun yakin. Dan ulun pernah melihat pian, ulun sempat tertangis juga waktu itu walaupun ulun lain MC-nya waktu itu. Pian dapat penganugerahan dari Kota Banjarbaru. Itu mama ulun sempat ngelihat, alhamdulillah itu. Abang dapat lukisan dari almarhum Bapak Sulis. Ya kan?
Habis itu abang juga dihargai sebagai orang yang sangat peduli dan cinta dengan Banjarbaru. Pas di adegan drama itu. Dan ulun menangis nonton itu, Bang. Karena sandal ulun hilang. Iya, itulah kayak itulah. Aduh, hai. Sakit hati. Bang. Tahu kayak itu. Aduh. Aku lon Bang, ada karena mungkin jangan nyalain host, ya Allah, jangan nyalain host. Selesai sudah. Nah, aduh. Bang, apa sayang? ulun hendak bertakun. Ya. Bagaimana abang untuk kawanan saat ini yang menggeluti profesi fotografer? Ya, terutama tadi sudah abang kisahkan juga. Bagaimana bang gasan ke depannya, masa depan fotografer ini untuk bisa bertahan di zaman yang akan bertambah-tambah canggih, bertambah-tambah modern, apalagi sekarang bang lah kalau kita sebutkan ini zamannya nih, persaingan itu bukan lawan aja, tapi kawan gen bisa dilawan. Nah, itu tadi. Kayak apa bang, tips dari abang Adul untuk kekawanan fotografer di masa depan saat ini? Ya memang bang sendiri masih apa yo, masih memikirkan juga gitu nah, karena kan kalau ya ada beberapa contoh ya abang kan salah satu yang bisa diambil contoh. Dimana aku bisa dengan fotografi, ternyata aku bisa jadi orang yang sejajar dengan orang-orang yang berprofesi yang lebih hebat lah, seperti ya mungkin arsitek atau sarjana hukum atau apalah, pengacara atau pengusaha gitu loh. Artinya dengan foto kita bisa mempengaruhi orang ya untuk mencintai apa yang kita kerjakan, kemudian support dengan apa yang kita inginkan. Nah kayak itu. Jadi kayak ulun kan, ikam dari mana cari nafkahnya? Ulun bang ayah kini pang. Kalau ada orang bari ya diterima gitu kan. Udah ikam begawe wadah wajah. Nah itu kan bagian dari situ, batu loncatan. Cuma kalau khususnya bergerak di bidang fotografi, memang harus mengupgrade lah jalan itu kan. Harus dibuat konten, kemudian juga kuatin narasi. Ya jadi jangan cuma moto, tapi ya blank gitu kan. Kalau misalnya moto pengrajin purun, ya harus disampaikan ini kampung purun gini. Dan harus juga up to date. Betul. Model-modelnya. Pemerintah memang ulun minta banyakin event fotografi. Harapan biar. Ya, lomba-lomba. Kemudian bagaimana setiap event itu dilibatkan lah buat fotografi. untuk apa, berpartisipasi lah gitu loh. Ya walaupun memang sekarang kemampuan orang kan sama aja nih, kurang lebih. Jadi dulu abang aja belajar untuk menghaluskan wajah ini sampai 2 tahun. Menghaluskan wajah? Iya, 2 tahun. Sekarang tinggal klik ya, picik sekali langsung bojor. Editingnya luar biasa. Langsung, sama gitu kan. editing yang ini nih bang Nah, Muhapin bisa halus nalah. Oh iya kah? Cing. Menambahi kalian bujuran. Editor kami nih harap. Jadi muha aku bagus ya, kalau muha editor memasam ya. Memasam yang edit pulang. Begadang pulang ya kalau. Begadang pulang. Nah itu. Jadi harapan abang ya, jasan kawan-kawan fotografer dan juga untuk pemerintah juga, mudah-mudahan banyak event-event fotografi. Iya betul. Dan selain ini event meningkatkan kesejahteraan kebutuhan fotografer, ini juga meningkatkan destinasi untuk dikenal orang lebih jauh lagi. Betul. Ibaratnya kubahnya tuh kan ada cuma nasional, internasional bahkan. Karena sosial media bang. Ya Allah bang, kita mengupload di ini, orang luar negeri bisa melihat. Jadi misalnya kayak fotografer punya foto-foto yang bagus, dikumpulkan di salah satu situs atau satu platform, nanti pemerintah yang mau pakai itu aja gitu loh. Tinggal dibayar, tinggal nanti ada berapa harganya segala macam di ya mungkin ada media seperti itulah. Tapi internet baju baru dulu gitu kan. Dan kita bergerakan memang instansi boleh pakai, walaupun mereka punya dokumentasi, tapi mungkin dia bisa alternatif mencari foto-foto stok yang kita orang baju baru punya gitu loh, yang memang berkualitas dan sudah standar fotografi. Apalagi kalau ibaratnya bang lah mengunduh atau mendownload, tapi juga ada ibaratnya royalti lah sedikit-sedikit sekarang lah. Tuh kan ucapan terima kasih lah, gas ampun karya. Kadang cuman tinggal ambil di media sosial tapi nggak ada kontribusi apa-apa kan, kita sedih sebagai fotografer kan. Kok ya udahlah gitu kan. Kawan bawa termak gonol-gonol bang lah. Nah, akhirnya begitu. Buat negara-negara tapi ya akhirnya kan jadi apa-apa juga kan, tidak ada link tidak klik ya gitu ya, tidak ada. Berarti gitu loh. Ini salah satu ide tips juga
dan itu sangat mention banget di zaman sekarang Bang lah. Dari Bang Adul BDL Banjarbaru Damnesa, tepuk tangan sekali lagi kawan-kawan. Terima kasih. Tadi pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita pastinya di Warung Poros nih. Mudah-mudahan yang menonton ini selain Bon Pian dapat pengetahuan, dapat hiburan, lawan juga ini dapat kawan dan informasi untuk spot-spot foto yang menarik di Banjarbaru. Dan ulun doakan yang like, yang men-share, yang mengomen dan yang men-subscribe, mudah-mudahan rezekinya belancar. Amin. Rezekinya nambah, mudah-mudahan cepat naik haji, gak senang naik haji, yang hendak umroh dia juga. Pokoknya kita mendoakan yang baik aja, doakan ulun cepat babini. Oke. Banjarbaru sudah menyediakan itu semuanya. Iya. Banjarbaru sudah cukup menyediakan itu semuanya. Iya, apapun mimpi kalian, apapun kita dari Poros Kalimantan dengan BDL salah satu pihak yang dengan tangan terbuka akan menyediakan kesempatan itu buat teman-teman. Dan lawan yang saran Abang tadi salah satu ibaratnya bisa menjadikan sebuah program kerja juga Bang. Betul. Dan itu salah satu inovasi juga di zaman sekarang. Betul. Yang ibaratnya ya so-so lah jauh anak sekarang, anak gaul sekarang. Piti-piti lah ibaratnya, paham-paham lah bahasanya juga kan. Yang jelas Bang, satu kata dalam pembicaraan kita hari ini apa Bang? Satu kata Bang. Satu kata? Ya. Satu kata aja? Ya. Satu kata, tulus. Jadi kawan aneh, jadi orang kita harus tulus. Apapun yang kita gawe harus tulus. Karena keberhasilan dengan ketulusan itu akan memberi keberhasilan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Abang Adul. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan masih bersama ulun pastinya host ganteng gagah akhir zaman. Kehendak ulun aja. Eki Mores Utulinik. Dadah, sampai jumpa di Warung Poros itu Bang. Dadah. Yeay.